Halo semuanya, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Hari ini saya akan menyajikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan, saya Erloviana Detan, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri Dendeng. Yang saya lakukan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada guru atau diri saya sendiri dan saya menjadikan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Artinya semua pembelajaran itu berpusat pada guru. Saya menjadikan diri saya sebagai media satu-satunya sumber belajar. Yang kedua itu adalah kriteria ketuntasan minimal atau lebih dikenal dengan KKM. Menurut saya itu lebih penting daripada proses belajar murid dan akhirnya karakteristik murid saya abaikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dianggap berhasil bila sudah mencapai KKM. Artinya keberhasilan yang saya nilai itu pada hasil KKM-nya dan bukan pada proses pembelajaran yang selama ini murid jalani. Yang keempat, penilaian hanya dinilai dari aspek kognitif saja. Artinya yang saya kembangkan dalam diri murid itu tentang aspek pengetahuan saja. Sedangkan aspek spiritual, psikomotorik, sosial, budaya saya abaikan. Yang kelima, mentransfer materi dan murid diminta untuk menghafal materi yang saya sampaikan. Yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah tidak hanya aspek kognitif saja yang menurut saya perlu dikembangkan, tetapi juga aspek spiritual, budaya, dan psikomotorik juga perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Selanjutnya, murid bukan hanya sebagai objek, melainkan murid juga menjadi subjek pembelajaran. Yang ketiga, menghargai karakteristik murid. Karena setiap murid itu datang dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, pembelajaran berpihak pada murid atau student center. Artinya murid menemukan kebebasan dalam belajar. Yang kelima, menuntun murid untuk memahami materi yang diajarkan. Menuntun bukan berarti menuntut seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu saya menekankan bagaimana murid mencapai kata berhasil ketika bisa menghafal materi-materi yang saya sampaikan, tetapi di sini bagaimana saya bisa menuntut murid untuk memahami materi yang saya ajarkan di kelas. Selanjutnya, KKM bukanlah penentu keberhasilan murid dalam pembelajaran, melainkan proses pembelajaran yang dinilai. Apa yang dilakukan anak selama proses pembelajaran berlangsung, itulah yang menjadi nilai utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan metode bermain dan belajar. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, saya mengajar dengan sabar dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik itu dalam kata maupun tindakan. Yang keempat, saya menghargai latar belakang murid karena setiap murid terlahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi pelajaran yang mereka dapatkan. Artinya, setiap anak itu mempunyai bakat yang perlu mereka kembangkan dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan yang terakhir, saya menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di lingkungan murid dengan tidak mengabaikan budaya yang ada. Contoh pada gambar yang ada, murid-murid mengeksplorasi bagaimana membuat clipping tentang permainan yang ada di sekitar mereka. Mereka menggunakan permainan yang mereka lakukan sesuai dengan konteks budaya mereka dan yang mereka lakukan sehari-hari dalam lingkungan mereka.
Dan di akhir refleksi saya kali ini terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, yaitu saya ingin menjadi seorang guru sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara mengenai trilogi pendidikan. Saya ingin menjadi seorang guru yang di depan menjadi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Terima kasih karena telah menonton video saya. Mulailah pendidikan yang memerdekakan anak, karena sejatinya pendidikan itu menuntun dan bukan menuntut. Pendidik merdeka mengajar, murid merdeka belajar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.